Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Bisma Putra Rahman dengan RP 502724106. Jadi di sini saya ingin mendemokan hasil dari SBD modul 4 dengan kode soal B. Nah, jadi di sini untuk soal yang dengan kode soal B, pertama kita disuruh untuk membuat database bernama kode soal NRP underscore kode asisten. Yang pertama di sini saya buat create database dengan kode soalnya itu B, NRP saya itu 036, dan kode asisten saya itu DIM. Oke. Ini di sini sudah sudah terbuat database dengan nama B036 DIM. Nah, lalu di database-nya ini nomor 2 itu kita disuruh untuk membuat tabel sesuai dengan ARD di atas ini, di mana nanti untuk poin ketiga itu gender itu bisa antara male atau female, dan plain name itu bisa antara free plus dan VIP. Oke. Jadi pertama, jadi sini kita disuruh untuk membuat tabel. Jadi kita create table user. Oke. Oke, pertama itu ada user di sini. Pertama itu ada nama itu user ID. User ID in auto increment primary key. Salah. Ini. Lalu di situ ada email. Email. Di sini saya buat varchar. Varchar. Kira-kira itu ada 100 ya, 100. Not null alias harus diisi. Dan dia tuh sifatnya tuh unik. Lalu di situ ada username. Username. Sama juga varchar. Kira-kira sekitar 50 karakter. Harus diisi alias not null. Dan unik. Alias harus berbeda-beda. Nggak boleh sama. Lalu ada password. Password. Di sini saya gunain varchar. Kira-kira itu ada 100 dan harus diisi. Not no no. Accept. Ya, setelah user di sini, habis itu saya akan membuat eh tabel profile. Ini tinggal ganti aja di sini itu ada profile ID itu integer atau increment primary key. Terus ada user ID. Oke, ini tambah di sini aja. User ID, di mana user ID itu FK tadi. Nah, FK tadi kan integer ya. Integer dan harus diisi. Not null. Oke, koma. Habis itu setelah itu ada first name, last name. Oke, ini ganti aja. Oh, ini cat aja deh, pulang. Sini ada first name, varchar. Nah, varchar itu kira-kira 50 harus diisi. Oh, itu ya, ada last name sama itu varchar sekitar 50 nol nol. Itu ada gender. Nah, tadi gender kan antara email sama female. Makanya di sini saya pakai tipe datanya itu enum. Enum yang pertama itu ada male, male, sama ada female. Ya dah. Terus ada birthday. Birthday. Jadi birthday sini saya gunain tipenya tuh tanggal date. Habis itu harus diisi juga. Oh, oh, ya. Oh, ini jangan lupa nih juga. Oh, oke. Setelah itu, setelah birth date ada
biodesk. Biodesk. Ini saya buat teks tipe datanya. Setelah itu ada profile picture. Profile, profile, salah profile picture. Profile picture. Nanti saya buat semacam varchar. Karena saya akan kira ini sebagai link dari si picture-nya, profile picture-nya. Oke, lanjut. Setelah itu ada join date. Ya. Dan terakhir itu ada join date. Date. Di beritanya tuh date juga sama kayak sama kayak birth date dan harus diisi. Ya, sama kita tadi menghubungkan si foreign key-nya. Nah, di sini foreign key-nya itu kan user ID. Di user ID, berarti referensinya itu ke tabel user, jadi ke tabel user. Nah, ke primary key-nya itu user ID. Nah, di sini saya akan buat ibaratnya on delete cascade sama on update cascade. Nah, kenapa saya buat kayak gini supaya nanti kalau misalnya ada yang berubah, ada primary key yang berubah ataupun yang dihapus, itu tabel-tabel yang lain itu juga akan ikut berubah. Jadi untuk memastikan konsistensi antar tabel. Ya, next setelah itu kita ada namanya itu tabel interest. Tabel interest, oke gampang. Create create tabel apa itu interest ya interest. Mhm. Tab interest itu ada PK-nya itu ada interest ID, interest ID. Habis itu dia itu integer. Oh ya kita disuruh tadi ada gunakan auto increment untuk setiap primary key. Jadi integer auto increment primary key. Makanya di sini semua auto increment karena di soalnya disuruh gunakan auto increment untuk setiap primary key. Ya. Next setelah itu ada profile ID. Profile ID di mana ini itu profile ID tadi integer. Integer dan harus diisi. Oke. Setelah itu ada interest name. Interest interest name. Interest name di sini saya bakal tiba-tiba bakal saya masukin varchar kisaran 100 dan harus diisi. Oke, sama jangan lupa untuk hubungin foreign key-nya. Foreign key si profile ID tadi yang referensinya itu ke tabel profile ke tabel interest. Ke tabel ke tabel interest ya profile ID profile ID save foreign key. Oh, ini jangan lupa nambahin on dan tambahin ini on delete cascade-nya untuk memastikan tabelnya kalau misalnya dihapus atau diupdate itu tetap konsisten isinya. Oke, next setelah itu kita disuruh buat untuk tabel match. Ini match, ini saya bakal ganti namanya aja. Match, match, match. Habis itu ada match ID, match, match ID. Habis itu ada interest ID, in the interest ID. Habis itu ada match time. Match time. Oke. Nah itu nanti
Match time-nya itu, nah saya bakal gunain tipe datanya itu timestamp untuk apa ya, mendata supaya dia itu, ini saya gunain defaultnya itu current timestamp supaya nanti dapat langsung apa ya, waktu saat datanya itu dimasukin. Nah, dong, dasar diisi. Habis itu foreign key-nya jangan lupa yang itu interest ID. Interest interest ID sampai di sini ke interest ID. Wait, ini match interest ID berarti ke interest. Aha. Oh, profile ID itu interest. Oh, profile itu ke profile ya. Ini salah nih, ini salah profile. Profile. Oke, sip. So, ini default. Oke, default. Oke. Ya, interest ID yang referensinya tuh ke interest ID. Interest. Oke, next. Terus suruh buat tabel message. 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 Terus ada message ID. Message ID. Habis itu ada match ID. Match ID. Habis itu ada message text. Ini hapus aja nih. Message. Message text. Message text. Itu tipenya tuh text. Text. Habis itu not. Nah, sama kita juga ngapain ini. Ini match ID. Match ID. Juga match ID. Match ID. Oke, siap. Setelah itu kita buat yang subscription. Terakhir, tabel terakhir itu subscription. Oke, subscription. Tuh, subscription. Subscription. Nah, itu ada subscription ID. Subscription. Subscription ID. Habis itu ada user ID. User ID. Habis itu ada plain name sama start date. Mungkin aku bakal hapus aja dulu. Oke, ini hapus. Jadi plan name. Oh, oke. Plan name. Sebenarnya itu, oh ya, di sini plan name itu, wait. Nah, itu antara free plus dan VIP. Makanya di sini saya pakai enum untuk melakukannya. Jadi ada free, oke, dan plus. Sama yang terakhir itu ada VIP. VIP. Oke, next. Oh ya, ini ganti user ID. Coba user ID, ini juga user ID. Oh ya, ini ke tabelnya itu arahnya ke tabel si user tadi ya. User ID. Habis itu ini juga tabelnya itu, tuh ini match, balik ke arah match. Lupa. Match. Oke. Habis itu, oh, oh. Oke. Match. Jadi, interest ID, match ID, service ID. Oke, sekarang saya akan coba jalanin. Oke, di sini udah kebuat semua. Kira-kira nanti gambarnya bakalan seperti ini. Jadi kita lihat di sini user.
Nah, mungkin saya akan besar ini. Saya akan perbesar ini biar kelihatan. Ini user, ini profile, ini interest, ini subscription, ini, oh, subscription, ini subscription, ini message, ada match. Yes, kayak gini. Research total. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, lanjut. Setelah kita buat tabel-tabelnya itu, ya, setelah kita buat seluruh tabelnya, mungkin saya akan lanjut ke nomor 4, yaitu saya disuruh untuk, jadi katanya ini untuk semua atribut yang melibatkan hari itu buat formatnya menjadi DDMY, DDMM sama YY. Nah, dalam konteks ini merupakan format tampilannya. Jadi kalau misalnya kita mau buat kayak gitu, karena katanya format tampilan, kita bisa contohnya kayak gini. Oh, sekarang saya buka dulu SQL saya. Oke, database team. Saya buka SQL saya. Oke, di sini misalnya ya, kalau misalnya menggunakan format DDMMYY. Nah, di sini saya select. Misalnya tadi eh apa ya? Misalnya dari ada profile. Ini saya buat aja nih select all. Oh enggak, jangan select all. Select apa ya? Oh gini aja, select first name aja. Oke. Jadi select first name. Oke, ya, first name. Salah. First name kayak gini ya. First name. Atau last name juga deh. Last name. Last name. Last name. Sama apa nih? Kalau misalnya kita kan disuruh tampilannya tuh DDMM sama YY. Nah, di sini tuh mainnya itu di sini. Karena kan tadi birth date-nya itu uh, apa tipenya tuh date, maka di sini misalnya birth date. Birth date eh kita buat ini. Jadi data format. Mhm. Formatnya itu si birth date-nya itu tadi birth date itu data formatnya itu persen D, D-nya. Habis itu persen M, dan persen Y, as birth eh, birth date. Terus yang terakhir itu juga untuk yang apa join date-nya juga sama kayak gitu juga. Untuk yang apa? Untuk yang lainnya juga sama, yang join date juga sama, tinggal ganti birth date-nya jadi join date, join date, sambil join date, join date from si profile. Nah, sebenarnya itu kayak gini, cuman gara-gara eh, isinya database kita tuh masih kosong, jadi ini belum bisa kita lakukan. Jadi saya akan lanjut ke nomor 5 dulu. Jadi nomor 5 nih kita disuruh untuk menambahkan kolom phone number pada tabel user. Jadi caranya itu untuk menambahkan itu, pertama kita harus alter table C. Tadi kan dia di user tadi katanya, di user. Nah, add phone. Salah. Add phone number, uh, misal tipenya apa tadi? Varchar. Varchar kira-kira 20. Oke. Sama kalau misalnya kita lihat juga kolomnya, ini untuk buktiin ya. Show kolom from user. Oke, ini kalau misalnya kita jalanin. Nah, nah, ini bisa kita lihat bahwa
si phone number ini udah bertambah nih ke tabel user. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Ya. Jadi kita lanjut ke nomor 6, di mana kita disuruh untuk mengganti nama kolom biodexnya menjadi kolom biodexnya itu menjadi profile underscore bio. Jadi sini kan dari tabel si profile atau table profile. Nah, di kita tuh disuruh mengganti namanya dengan menggunakan change. Change, wait, change, oke, change bio desk dengan profile, dengan profile bio. Tipe datanya text. Oke, harusnya kita juga kalau misalnya kita lihat nih, change, terus ini kita from profile, profile. Ya, kalau misalnya kita jalanin, nah, kita jalanin, ini kita lihat di sini itu tadi yang awalnya tadi biodex itu jadi profile bio di sini kita lihat. Oke. Next, poin ke-6 kita masuk ke poin ke-7, yaitu kita disuruh untuk hapus kolom profile picture karena server penyimpanannya penuh. Dengan profile picture itu berada di profile ya. Oke. Nah, untuk menghapusnya itu kita pakai drop. Oke, drop kolom. Kolomnya apa tadi? Profile picture. Profile picture. Oke, kita jalanin. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini profile picture tadi udah hilang. Sip. Nah, setelah itu kita masuk ke kode nomor 8, di mana kita suruh ganti nama tabel subscription yang menjadi membership. Nah, itu caranya untuk ganti tabelnya menjadi membership. Kita gunain yang namanya itu rename. Rename si table. Oke. Subscription yang awalnya subscription. Tuh. Oh, ini gini aja. Hmm, subscription. Nah, tuh rename table subscription jadi membership ya. Membership. Dan saya ingin menampilkan semua kolomnya. Ini dengan menggunakan show table. Tables. Oke. Di lokasi ini. Kita jalanin. Control Enter. Nah, oh, oke. 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 Oke, mungkin saya bakal ulang lagi nih jalaninnya. SQL. Jadi show tables. Tables. Ya, kan, nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini nih, udah ada membership, tadi udah gantiin si tabel subscription. Jadi namanya tabelnya udah berubah. Dan disuruh kita, nah di sini untuk poin nomor 9 kita disuruh untuk memasukkan data user ini semua. Nah, untuk masukin data user ini semua, saya akan menggunakan yang namanya itu insert. Nah, kira-kira untuk masukin insert ya, saya akan berikan contoh pertama, misalnya masukin insert. Misalnya kita mau masukin insert ini kan yang tabel pertama ini kan merupakan profile ya, apa isi dari atribut-atribut yang ada di tabel profile. Nah, makanya itu kita di sini untuk memasukkannya ke dalam si database kita harus gunain nama itu insert. Jadi insert into. Oh, maaf, ini tuh merupakan data dari user ya. Oke. Jadi pertama saya akan hmm, apa, email. Oke. Dan cara itu ya insert into user. Nah, di user tadi kan ada apa aja tadi kalau nggak salah. Misalnya kita lihat. Oke, lupa. Oke. Jadi di user itu ada user. Misalnya ini user ya. Ini ada user ID, email, username, password. Oke, sip. Oke, kita balik lagi ke tadi. Nah, untuk itu insert into user. Jadi ada email.
username, password, sama phone number. Karena kan tadi kita udah nambahin itu ya, nambahin kolom phone number di poin berapa tadi? Phone number di poin kelima ini. Nah, di sini. Nah, kenapa saya tambahin yang buat user ID? Karena user ID-nya itu auto increment. Jadi maka di sini yang saya masukin itu hanya apa ya, atribut-atribut yang nggak auto increment, yang tidak auto increment. Nah, untuk nanti setelah insert into user, nah baru kita masukin value-nya. Jadi kayak value, value, value. Nah, misalnya nih value yang pertama nih, value is oke, yang pertama misalnya ini. Oke, misalnya yang baris pertama nih. Sini ada namanya itu email, email. Nah, emailnya ini, email, kalau saya, oh nggak bisa ya. Tapi, hmm, oke, koma, habis itu ada username, username mana ini? Aha, nah, copy. So, kita ada password. Kemudian terakhir kita ada phone number. Nah, di sini. Nah, nah, kita akan melakukan ini semua itu sampai data semuanya habis. Nah, untuk mempercepat waktu, jadi saya di sini udah nyediain eh, salinan insertnya, jadi supaya untuk mempercepat waktu. Jadi ini untuk semuanya. Nih. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini untuk usernya, jadi ada email, username, password, sama phone number. Karena ID-nya tadi itu ya udah auto increment. Ya, ya, salah. Baik, ada salah. Ya, jadi karena user ID-nya udah auto increment, jadi di sini nggak usah dimasukin lagi. Habis itu di sini ada profile ID, user ID yang nggak mesti perlu dimasukin lagi. User ID, profile ID yang nggak perlu dimasukin lagi, sedangkan user ID perlu dimasukin lagi. Kenapa? Karena walaupun user ID-nya itu terhubung ke si PK-nya si user, tapi itu tuh nggak otomatis ketambah. Makanya di sini itu kita harus manual nambahinnya juga menggunakan insert. Habis itu interest juga sama, yang lainnya juga sama. Ini. Nah, setelah itu kita akan bakal jalanin ini. Oke, Control. Oke, ini udah masuk semua. Mari kita lihat satu-satu dari strukturnya. Oke, saya nih dari user. Nah, itu udah bertambah. Lanjut. Habis itu ada dari wait. User ada dari misalnya nih user subscription. Subscription tadi plan name kalau nggak salah saya di itunya. Oh ya nggak ada ya. Wait, oke. Oh, sebentar ya. Oh ini deh. Oh, saya bingung tadi kenapa ada subscription. Kalau udah saya ganti jadi membership. Oke, jadi di sini kalau misalnya kita lihat interest, ini udah masuk juga. Kalau kita misalnya lihat match, ini juga udah masuk. Kalau kita lihat message juga, ini udah masuk. Habis itu profile juga udah masuk. Hmm. Lalu kalau misalnya membership, kalau misalnya kita lihat ini kan nggak ada ya, karena saya lihat tadi di Excelnya, ini nggak ada data untuk yang membership, yang kayak plan name-nya nggak ada. Jadi saya nggak bisa masukin ke datanya ke dalam si subscription. Oke, ya ini ya siap. Next, setelah itu, setelah kita menginsert